Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para siswa dan siswi sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Kemarin kita sudah penilaian harian ya sampai pelajaran keempat. Maka hari ini kita akan masuk ke pelajaran kelima. Dan insya Allah akan sekaligus kita gabungkan dengan pelajaran ke-6. Nah, untuk memulai pelajaran ini Pak Guru ingin menyampaikan sebuah cerita kepada kalian semua, yaitu cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya tentang para sahabat yang berasal dari Yathrib atau dari Madinah, ya. Para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, Madinah dikenal dengan sebutan kota Yathrib. Ya, di kota tersebut bermukim beberapa kelompok atau beberapa suku, dan dua suku yang besar di kota Yathrib diantaranya adalah suku Aus dan suku Khazraj. Ya, dua suku ini mengalami pengalaman yang sangat pahit sekali selama berpuluh-puluh tahun di kota Yathrib. Apa itu? Yaitu peperangan demi peperangan yang terjadi di antara mereka. Ya, mereka saling bermusuhan. Ya, padahal satu tempat tinggal, satu kota, sama-sama tinggal di kota Yathrib. Tapi mereka senantiasa menumpahkan darah. Mereka senantiasa berperang, senantiasa menyakiti satu dengan yang lainnya, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dan itu terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya, para siswa dan siswi sekalian. Sampai kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, dan dirubahlah nama kota tersebut menjadi kota Madinah yang tadinya namanya Yathrib. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah amal atau upaya yang sangat mulia sekali, yaitu mendamaikan, mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Ya, yang dimana suku Aus dan Khazraj ini mereka lah yang mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke kota mereka, siap menolong Nabi, siap membantu menguatkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah tauhid kepada masyarakat Jazirah Arab pada saat itu. Ya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, pertama kali yang dilakukan adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan ya antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Dan orang-orang ansor ini terdiri dari orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj dulunya, gitu ya. Diganti nama mereka yang tadinya mereka memiliki nama kesukuan, si fulan dari Aus, si fulan dari Khazraj, ya. Kemudian disatukan oleh Nabi dengan satu nama, yaitu Ansor, ya, kaum Ansor, yang artinya adalah penolong-penolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah mereka saling bersaudara, ya, sampai suatu saat ketika mereka
mengungkit-ungkit kembali apa yang terjadi di masa lalu mereka tentang peperangan-peperangan. Mereka mulai sama-sama marah, ya, mulai sama-sama panas gitu ya, satu dengan yang lainnya. Dan ini sudah apa namanya, sudah hijrah semua, atau sudah masuk Islam semua ini gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan firman-Nya yang mulia, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian, yaitu ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati-hati kalian, maka dengan berkat nikmatnya tersebut kalian menjadi bersaudara, ya. Nah, para siswa dan siswi sekalian, ayat ini ayat yang terdapat di pelajaran ke-5 ya, di bab ukhuwah Islamiyah ya. Di sana terdapat ayat ini, yaitu ayat ke-103 di surat Ali Imran. Para siswa dan siswi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya persaudaraan itu ya di dalam Islam ada dua. Ya. Persaudaraan di dalam Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu saudara sedarah. Ya, saudara serahim. Ya, tahu ya kamu ya rahim ya. Rahim itu perut ibu kamu tuh, ya. Ya, kamu lahirnya dulu dari rahim ibu kamu, ya. Saudara serahim maksudnya adalah saudara kandung, gitu ya. Saudara kandung, seayah atau seibu, sekakek atau senenek, seperti itu, saudara serahim. Dan yang kedua, persaudaraan di dalam Islam adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah, yaitu artinya persaudaraan yang dijalin atas keimanan, ya, atas keislaman. Nah, bisa kalian buka di buku kalian di halaman 17 tentang silaturahmi dan ukhuwah. Ya, silaturahmi biasanya sering kita dengar di masyarakat kita kalimat ini apabila seseorang ditanya, ya, mau kemana? Saya mau silaturahmi ke rumah saudara saya, gitu ya. Atau juga mau kemana? Mau silaturahmi ke rumah teman saya, gitu ya. Nah, yang betul silaturahmi itu adalah persaudaraan yang dijalin atas dasar hubungan darah, hubungan kekeluargaan, ya. Jadi kalau menyambung persaudaraan dengan saudara sedarah kita, ya, saudara kandung, keluarga, famili, gitu ya. Ini namanya silaturahmi, gitu ya. Kalau menyambung persaudaraan sesama kaum muslimin, ini namanya ukhuwah, gitu ya, ukhuwah Islamiyah, gitu ya. Silaturahmi sendiri bermakna, yaitu secara umum maknanya adalah berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, ya. Misalnya ini ya, Ridho misalnya saudara kandungnya Zakwan, ya, adik kakak gitu misalnya ini ya. Maka Ridho dan Zakwan ini adalah saudara sekandung, gitu ya.
Apabila ridho berbuat baik kepada Zakwan atau sebaliknya, maka itu maknanya ridho menyambung silaturahminya kepada Zakwan. Ya, atau Zakwan menyambung silaturahminya kepada ridho. Ya, perbuatan baik apa saja? Banyak sekali. Mulai dari berkata-kata yang baik, bersikap yang baik, ya, mendoakan saudara kita kebaikan, gitu ya, atau membantu, menolong. Ini semua perbuatan baik. Apabila perbuatan baik kita berikan kepada saudara kita yang sedarah atau sekandung, ya, maka ini disebut silaturahmi, ya. Nah, silaturahmi merupakan hal-hal yang diwajibkan di dalam Islam. Artinya kalau tidak dilakukan dosa, ya. Misalnya kita punya kakak, kita tidak berbuat baik kepada kakak kita atau tidak menyambung silaturahmi kepada kakak kita, maka berdosa kita, ya. Bahkan di dalam hadis yang tertera di buku pelajaran kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Memutus apa maksudnya? Yaitu memutus tali silaturahmi, yaitu tali persaudaraan dengan keluarganya, ya. Nah, ini, ya. Silaturahmi sendiri diambil dari dua kalimat. Yang kalimat pertama yaitu silah, artinya tali, gitu ya, yang atau hubungan. Yang kedua rahmi atau rahmi, gitu ya, yang diambil dari kalimat rahim, gitu ya. Rahim itu ya itu tadi, ya, perut ibu kita itu namanya rahim, gitu ya, tempat bayi sebelum ia masuk ke alam dunia ini, dia ada di alam rahim dulu, gitu ya, di dalam perut ibunya. Kita semua kan dulu tinggal di dalam perut ibu kita, di dalam rahim ibu kita, gitu ya. Jadi silaturahmi itu maknanya hubungan kerahiman, ya. Apa itu? Yaitu hubungan persaudaraan atau kekeluargaan yang ada kaitannya dengan rahim seseorang. Misalnya saya, kamu, misal Zakwan dengan kakaknya Zaki, gitu ya. Kakaknya Zakwan itu namanya Zaki, ya. Zakwan dengan Zaki bersaudara karena sebab apa? Dulu sama-sama dari rahim ibunya, gitu ya. Tinggal di rahim yang sama, yaitu rahim ibunya, gitu ya. Lahir dari sana, gitu. Jadi satu ibu satu bapak, gitu ya. Ini namanya keluarga kandung, gitu ya. Nah, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, ya. Memutus tali silaturahmi yaitu maksudnya yaitu tidak berbuat baik kepada saudaranya, tidak berlaku baik kepada kerabatnya, ya. Apa saja? Ya banyak tadi seperti yang Pak Guru sebutkan. Mulai dari bersikap lemah lembut, memperhatikan keadaan mereka, ya. Gimana kabarnya, apalagi sakit atau sehat-sehat saja, gitu ya. Apalagi kesusahan, butuh dibantu atau tidak, gitu ya. Nah, ini harus terus dilakukan, ya. Meskipun saudara kita itu tidak berlaku baik dengan kita, tetap kita harus menyambung, ya. Bahkan kita ingatkan dia agar tidak memutus tali silaturahminya. Nah, ini silaturahmi, ya. Persaudaraan di dalam Islam yang pertama yaitu silaturahmi, persaudaraan atas dasar hubungan kekeluargaan, hubungan darah. Ada yang sebut kandung, ada yang sebut family, gitu ya, saudara, kerabat, dan macam-macam yang lainnya, gitu ya. Yang kedua yaitu persaudaraan atas dasar keimanan.
Ini namanya ukhuwah Islamiyah gitu ya, atau ukhuwah imaniyah gitu ya. Kita semuanya kaum muslimin itu kata Allah saling bersaudara. Ya, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara, gitu ya. Jadi kalian semua ini saling bersaudara, ya. Ridho dengan Zakwan saudara, gitu ya. Kemudian Zakwan dengan siapa lagi? Lutfi bersaudara, gitu ya. Kemudian Lutfi dengan Hisam bersaudara. Saudara apa? Saudara sesama muslim, saudara sesama mukmin, gitu ya. Bukan saudara kandung, tapi saudara atas dasar keimanan dan atas dasar keislaman. Karena kita sama-sama muslim, karena kita sama-sama mukmin, kita saling bersaudara. Nah, seperti itu. Dan persaudaraan di atas keimanan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena permusuhan itu merupakan ajab, ya. Kita jangan suka mencari musuh, ya. Sebaiknya memperbanyak saudara, gitu ya. Karena kalau kita banyak musuhnya, kita nggak tenang hidupnya, gitu ya. Kalau kita banyak saudara, kita tenang, banyak yang bantu, banyak yang dukung, banyak yang mendoakan. Nah, kan seperti itu. Nah, para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Persaudaraan bisa saja kemudian retak atau rusak, putus, gitu ya. Kalau diibaratkan sebuah tali, persaudaraan itu bisa putus. Kalau diibaratkan sebuah kaca, persaudaraan itu bisa pecah, ya. Berkeping-keping, gitu ya. Jika apa? Jika kita tidak menjaganya, tidak dipegang baik-baik, tidak diikat kuat-kuat, tidak dijaga dan dirawat dengan baik. Nah, ini bisa jadi rusak, bisa jadi pecah, bisa jadi putus, dan banyak terjadi hal tersebut, gitu ya, yaitu terputus silaturahminya, terputus persaudaraannya. Itu bisa terjadi, gitu ya. Banyak hal nanti insya Allah kita akan bahas di pelajaran berikutnya, ya. Nah, bagaimana cara agar persaudaraan di antara kita, baik itu persaudaraan atas dasar kerahiman, yaitu kekeluargaan, atau persaudaraan atas dasar keimanan. Bagaimana cara merawatnya agar terus kuat, agar terus kokoh terjalin di antara kita semua. Yang pertama, seperti yang bisa kalian baca di dalam buku pelajaran kita, ya, yaitu kita harus tulus dalam mencintai saudara kita tersebut, ya. Apa itu mencintai dengan tulus? Yaitu mencintai atas dasar Allah atau atas dasar keimanan. Artinya karena Allah kita mencintainya, ya, bukan karena dia suka jajanin kita, bukan karena dia suka muji kita, gitu ya, bukan karena dia suka menolong kita, atau bukan karena dia suka kasih contekan pada kita. Nggak boleh ya nyontek, gitu, nggak boleh. Tapi kita mencintai saudara kita atas dasar keimanan, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai saudara kita, gitu ya.
Misalnya Karissa dengan Sandia, ya, itu harus saling mencintai. Kenapa? Karena sama-sama muslim, bersaudara, ya. Muslim itu bersaudara, ya, dan harus saling mencintai. Nah, cintanya dilandasi atas dasar keimanan, yaitu karena Allah. Karissa, kamu cinta dengan Sandia? Iya Pak Guru. Kenapa? Karena Sandia suka jajanin saya. Itu belum betul cintanya. Kalau ditanya, kenapa kamu cinta Sandia gitu ya, Karissa? Iya, karena Allah perintahkan kita gitu ya, karena Allah perintahkan kita untuk saling mencintai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara orang yang akan dinaungi oleh Allah di surga nanti, di akhirat nanti gitu ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu rajulani tahabba fillah. Itu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Gitu ya, mencintai karena Allah. Nah, jadi kita harus saling mencintai atas dasar keimanan, bukan karena dunia atau karena hal-hal yang lainnya, karena harta, karena mungkin dia enak orang kaya atau dia orang tenar atau dan seterusnya. Kalau kita mencintai saudara kita atas dasar hal-hal tersebut, yaitu dunia, seperti ketenaran, kekayaan, kemakmuran, maka suatu saat cinta kita bisa hilang. Karena tidak selamanya orang tenar, tidak selamanya orang kaya, tidak selamanya orang makmur gitu kan. Kalau hilang berarti luntur juga dong kecintaannya gitu ya. Tapi cinta yang didasarkan atas keimanan maka tidak akan pernah hilang, ya. Karena siapa? Karena Allah akan terus ada gitu ya. Nah, ini yang kedua, anak-anakku sekalian, di antara hal-hal yang menguatkan silaturahmi dan ukhuwah yaitu kita hendaknya selalu konsisten, selalu istiqomah untuk menunaikan hak-hak sesama muslim. Ya, hak-hak sesama muslim. Apa saja itu? Hak-hak sesama muslim itu ada beberapa di antaranya, yaitu menjenguknya apabila dia sakit, mengucapkan salam apabila ketemu gitu kan. Kemudian juga mendoakan kalau dia bersin gitu ya. Kalau dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita doakan apa? Yarhamukallah. Seperti itu. Kemudian juga memberi nasihat apabila kita diminta untuk menyampaikan nasihat. Ini hak-hak sesama muslim. Harus kita tunaikan ini hak-hak sesama muslim gitu ya. Jangan sampai tidak gitu ya. Menjenguk ketika sakit, apabila saudara kita meninggal, bahkan tetap kita tunaikan haknya, yaitu apa? Kita mandikan, kita kafani, kemudian kita antarkan ke kuburan dan kita makamkan di sana, gitu ya. Nah, dengan menjaga hak-hak muslim, insya Allah akan terjaga juga tali silaturahmi dan tali ukhuwah keimanan kita, ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, ukhuwah Islamiyah serta silaturahmi akan semakin kokoh, akan semakin kuat jika kita senantiasa saling bantu-membantu. Ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, harus saling tolong menolong, saling membantu, meringankan kesulitan saudaranya, ya. Dan meringankan kesulitan saudara kita ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa sekali. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa kurbata muslimin nafasallahu
qurabahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Nah, siapa di antara kita yang mau kesulitan-kesulitan kita di hari kiamat itu nanti diringankan oleh Allah? Ya, semua pasti mau. Makanya di dunia kita harus banyak ya meringankan kesusahan, kesulitan saudara-saudara kita. Ya, lihat temen ya istirahat di sekolah bengong aja nggak jajan, ditanya, kok bengong aja sih, puasa ya? Enggak, aku lagi nggak dikasih uang jajan sama ibu aku gitu ya, misalnya seperti itu ya. Maka oh ini aku tadi dikasih jajan 10.000 nih, buat kamu 4.000 misalnya ya, atau 2.000 buat beli es teh atau buat beli bakwan, buat beli cilok gitu kan, supaya bisa jajan teman kita. Jangan sampai temennya diem aja bengong ngeliatin kita makan aja sendiri, nawarin enggak gitu ya. Siapa tuh biasanya tuh yang kayak begitu ya? Isam ya, biasanya kayak gitu, makan sendiri aja. Atau siapa namanya, Rasya itu biasanya yang makannya sendiri aja. Enggak ya, insya Allah ya kalian ya. Kalian tuh kalau bawa makanan banyak, kita harus berbagi gitu ya. Nah inilah yang di antara apa namanya, hal-hal yang menguatkan silaturahmi yang keempat, yaitu saling memberi hadiah gitu ya, saling bertukar hadiah gitu ya. Kita kasih teman kita hadiah gitu ya. Nah, siapa di antara kalian yang saling berteman? Coba. Karisa temannya siapa? Atau Samara temannya siapa? Samara di kelas. Atau Rasya, atau Rido, siapa lagi di kelas? Pak Guru nama-namanya lupa, tapi kalau lihat anaknya baru inget namanya ya. Kalau lihat kalian Pak Guru baru inget namanya gitu. Kalau Salsabila temannya siapa? Salsabila ada dua ya, Salsabila Zahra temannya siapa? Atau Sabrina teman kamu siapa? Misalnya saya bilangnya Sabrina bilang, teman aku Regina misalnya gitu ya. Pak Guru tanya sama Regina pernah dikasih hadiah nggak sama Sabrina misalnya? Regina jawab, gak pernah Pak Guru gitu misalnya ya kan. Aduh, teman macam apa kamu Sabrina, nggak pernah ngasih hadiah sama temennya gitu ya. Nah, kalau ada teman ya, sudah berapa lama kamu berteman nih? Dari kelas 1 sekarang sampai kelas 5 ya. Kalian semua sudah 5 tahun. 5 tahun berteman gak pernah ngasih hadiah. Ya Allah, kebangetan banget. Teman macam apa itu? Yang namanya teman itu saling berbagi, saling memberi hadiah gitu ya, saling berbagi, membantu gitu ya. Kalau tadi membantu kalau kesulitan, kalau ini berbagi hadiah. Teman kita nggak kesulitan gitu ya, dia cukup, dia lagi jajan juga, cuman kita punya jajanan spesial nih. Ibu kita baru pulang dari kampung misalnya Bandung gitu ya, ada rempeyek tempe rempeyek tempe, kemudian nah kita kasih, Sabrina, umi aku baru pulang kampung nih, baru datang dari kampung kemarin nih gitu ya, nih mau nggak rempeyek tempe. Nah, saling berbagi hadiah ini akan menumbuhkan apa namanya, kecintaan di antara kita ya. Kata Nabi, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai gitu ya. Atau misalnya di antara kalian mungkin ada yang suka bermusuh-musuhan ya, Pak Guru suka tuh. Jadi misalnya Jasmine temennya sama Jihan, sama siapa, Sabrina temennya ini, kelompok-kelompok itu nggak boleh seperti itu ya. Ya. Habis itu ininya apa namanya, dia suka iseng sama saya, suka jahil, suka ini, suka itu gitu ya. Nah, siswa dan siswi sekalian, kalau
kita punya musuh ya, dan kita pengen musuh itu jadi teman kita, gampang. Jajanin aja bakso, ya kasih hadiah gitu ya. Orang misalnya musuhin kamu terus gitu ya, ngeledekin kamu terus tiap hari gitu ya, jailin kamu terus tiap hari misalnya, ada gitu ya. Kamu kamu traktir bakso 3 kali aja udah dia nggak bakal lagi jailin kamu, nggak mungkin gitu ya. Udah ditraktir bakso 3 kali atau dibeliin cilok 3 kali, udah nggak bakal lagi dia jail sama kamu, iseng sama kamu gitu ya. Kenapa? Karena kalau saling memberi hadiah itu otomatis kita akan saling mencintai. Masa sih udah dikasih terus masih jahil gitu ya, berarti dia bukan orang baik gitu ya, orang jelek itu mah harus ditinggalkan saja. Nah, ini diantara hal-hal yang menguatkan silaturahmi. Yang kelima, saling mengunjungi. Nah, ini saling mengunjungi biasa kita sebut silaturahmi. Mau kemana? Saya mau silaturahmi ke rumahnya Sabrina gitu ya. Nah, ini kalian sudah berteman 5 tahun. Kalau Pak Guru tanya, coba tahu nggak rumahnya Akila, di mana rumahnya Akila? Ya, Sabrina tahu nggak rumahnya Jahidah di mana? Ya, atau Nabila, Naswa, tahu nggak rumahnya Samara di mana? Ya, nggak tahu Pak, ya berarti bukan teman gitu. Ya, masa teman nggak pernah saling mengunjungi dong. Ya, kalian nih nggak pernah ada yang mengunjungi Pak Guru nih di rumah gitu ya. Silaturahmi dong, berkunjung dong. Kalau lebaran, hari raya, saling mengunjungi, biasakan yang seperti itu gitu ya. SMS dulu, janjian dulu gitu ya. Sabrina, aku mau main ke rumah kamu nih, boleh nggak gitu ya? Kamu ada waktu nggak gitu ya? Jangan takut, aku bawa oleh-oleh nih gitu ya, jangan takut direpotin gitu. Seperti itu. Kadang-kadang juga ya mengunjungi malah bikin repot gitu ya. Kalau kita mau mengunjungi kadang-kadang seperti itu ya, suka bikin repot. Jadi orang yang dikunjungi agak kesusahan, jadi nggak mau dikunjungi gitu. Makanya kalau kita mengunjungi itu kita bawa sesuatu gitu ya, supaya apa? Supaya nggak kerepotan ya. Makanannya kita udah bawa. Aku mau ke rumah kamu nih Sabrina gitu ya, hari Sabtu besok ya, sama Samara, sama Aisyah, sama Flori, Aska gitu, ke rumah kamu ya. Insya Allah aku bawa bakso gitu ya, 5 porsi buat kita makan bareng-bareng di rumah kamu ya. Kamu sediain mangkoknya aja deh gitu, sama air minumnya. Nah, ini saling mengunjungi dong ya, ini harus kita biasakan ya. Kenapa? Dengan saling mengunjungi kita bisa jadi tahu keadaan saudara-saudara kita ya. Mungkin lagi kesusahan atau mungkin lagi kesulitan. Biasanya orang kan malu ya, diem aja kesulitan, tidak disampaikan gitu. Kalau dikunjungi kita jadi tahu keadaannya gimana, keadaannya. Oh, ternyata lagi sakit, oh ternyata lagi banyak hutang misalnya, dan seterusnya. Ini harus kita saling mengunjungi, dan ini harus kita jadikan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Tapi jangan terlalu sering-sering juga. Kata Nabi berpesan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, zur gibban tazdad hubban. Kunjungilah saudaramu kadang-kadang, tidak terlalu sering, maka insya Allah akan menambah kecintaanmu kepadanya gitu ya. Nah, banyak, apalagi kalau tentang saling mengunjungi, pahalanya besar juga gitu, suatu amalan yang dicintai oleh Allah. Kalian bisa baca di dalam buku kalian. Nah, para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah, inilah 5 hal di antara hal-hal yang bisa menguatkan silaturahmi dan ukhuwah kita agar tetap kuat terikat, agar tetap kokoh
ya, agar silaturahmi dan ukhuwah itu kita terus bawa sampai akhirat nanti, gitu ya. Karena di akhirat nanti setiap orang saling bermusuhan, jangankan kita, bukan saudara, ya. Di dalam surat apa itu, An-Nazi'at ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat itu di hari di mana seseorang lari dari ayah dan ibunya. Kok lari dari ayah dan ibunya? Iya, supaya apa, takut dia direpotin, gitu ya. Takut disuruh mikul dosa ibu dan bapaknya. Jadi lari dia, kabur, gitu ya. Di hari kiamat seseorang itu akan menghindari ibunya, menghindari ayahnya, menghindari anaknya, menghindari keluarganya, menghindari temannya, gitu ya. Siapa itu? Orang-orang yang dulunya, ya, ukhuwah dan silaturahminya tidak atas dasar keimanan, ya. Tapi kalau atas dasar keimanan, insya Allah sampai ke akhirat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling menjalin hubungan, ya, yang saling menjalin hubungan cinta, baik keluarga, pertemanan atau yang lainnya, ya, di hari kiamat itu satu dengan yang lainnya akan jadi musuh, ya. Ya, Pak Guru sama kalian kan punya hubungan apa? Hubungan guru dan murid. Di akhirat nanti bisa jadi musuh, ya. Illal muttaqun atau illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu kecuali yang hubungannya dijalin atas dasar ketakwaan. Insya Allah nyambung terus sampai hari kiamat, ya. Nah, para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah, inilah pelajaran di kesempatan pagi hari ini, pelajaran ke-5 dan ke-6, ya. Tugas untuk kalian, ya, baca pelajaran ke-5 dan ke-6 ini dengan tenang, dengan pemahaman yang baik, ya, dipahami, ya, dihafalkan ayat-ayatnya, dihafalkan hadis-hadisnya, dimengerti, ya, sampai kalian mengerti, ya, pelajaran ke-5 dan ke-6. Itu tugas buat kalian. Jangan lupa, Pak Guru tanya, harus jawab jujur nanti di classroom, ya. Apakah kamu sudah baca pelajaran ke-5 dan ke-6, ya? Jawabannya apa? Iya atau tidak, gitu ya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.